Bapa yang baik dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kasih, anugerah, limpah rahmat dan berkat Tuhan yang Tuhan telah curahkan, yang Tuhan telah limpahkan kepada kami sepanjang 1 minggu Tuhan Yesus, sehingga hari ini Tuhan kami boleh beribadah, kami boleh datang kepadamu, kami boleh menghampiri tahta kudus-Mu, kami boleh memuji, menyembah dan meninggikan dan mengagungkan nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau ada di sini, Engkau ada di tengah-tengah kami, Kau mau memberkati kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang daripadamu Tuhan, biar Engkau saja yang berkata-kata atas hamba-Mu, setiap kata demi kata, kalimat demi kalimat, huruf demi huruf, ayat demi ayat, Engkau hidupkan bagi semua umat-Mu Tuhan, bagi semua kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pikiran melayang-layang, roh tidak konsentrasi mendengarkan firman Tuhan, gelisah takut tinggalkan kami semuanya yang hadir pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami melepaskan kuasa Roh Kudus-Mu yang menaungi kami Tuhan, setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus disampaikan firman-Nya, disembuhkannya mereka, disampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Semua umat-Mu diberkati, bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami telah siap mendengarkan firman Tuhan. Bagi kamilah firman-Mu, untuk kamilah firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Salam kemenangan iman. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa, karena Tuhan Yesus baik. Hari ini kita akan membuka firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai pada ayat yang ke-20. 10 ayat. Haleluya. Firman Tuhan pada hari ini bertemakan perlengkapan rohani. Kita perlu, Bapak Ibu Saudaraku, diperlengkapi dengan perlengkapan rohani, sehingga kita dapat menghadapi, mengatasi segala yang terjadi pada hari ini. Ya, memang kita akui banyak yang korban karena corona ini, termasuk teman saya. Jadi saya menghimbau kepada kita semua agar kita Bapak Ibu Saudaraku selalu berjaga-jaga di dalam roh, itulah perlengkapan rohani. Dan juga kita semua juga tetap di dalam protokol kesehatan. Ya, haleluya. Saya bacakan Efesus pasal yang ke-6, Bapak Ibu sudah mendapatkannya. Ayat yang ke-10 sampai pada ayat yang ke-20. Saya baca bagi kita semua. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah,
supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah itu kamu sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Bapak Ibu Saudaraku, ini perkataan Rasul Paulus. Berdoalah supaya dengan keberanian itu aku dapat memberitakan Injil. Kalau teringat dengan Rasul Paulus, saudaraku yang kekasih, kita disemangati bagaimana perjuangannya untuk melayani Tuhan. Kerap kali dia dipenjara, tapi dia tetap bersuka cita. Kenapa dia bisa bersuka cita? Karena hubungannya, karena persekutuannya kepada Tuhan selalu indah, selalu intim. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku, perlu sekali kita diperlengkapi dengan perlengkapan rohani. Dikatakan di dalam Efesus 10, di sini dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tuhan bukan melihat awal. Awalnya kita, saudaraku yang kekasih, setia, semangat, bergairah, melayani Tuhan. Ya, semangat mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Ibadah komsel, ibadah doa sepaat, ibadah muda-mudi bagi yang muda-mudi. Ya, tetapi Tuhan tidak cukup melihat awalnya. Firman Tuhan berkata, dikatakan dalam Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat. Akhirnya, sampai pada akhirnya. Ujian kita berkata, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir. Kita menutup
mata. Kita tetap setia. Kita tetap berjuang. Ya, Rasul Paulus berkata, sampai pada akhir, sampai pada garis finish. Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana ini supaya terjadi? Sampai pada akhirnya kita kuat di dalam Tuhan, kita perlu perlengkapan rohani. Ya, dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Dari manakah datangnya kekuatan kita? Dari persekutuan kita kepada Tuhan, hubungan kita kepada Tuhan. Dari saudaraku doa kita kepada Tuhan, maka saudaraku kita mendapatkan kekuatan. Makanya Tuhan Yesus berkata, tidakkah kau sanggup berdoa 1 jam lamanya? Kita harus berdoa 1 jam. Kita doakan gembala sidang kita. Kita doakan Bapak Ibu Saudaraku, ya, pelayan-pelayan Tuhan. Kita doakan keluarga kita. Kita doakan jiwa-jiwa. Lalu kita memuji menyembah Tuhan. Tidak terasa Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah berdoa 1 jam. Sehingga kita kuat. Sepanjang hari itu kita kuat. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya, 5 menit kemudian pun kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi karena kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan lewat hubungan kita, persekutuan kita kepada Tuhan, sekalipun datang masalah persoalan, kita bisa berkata, welcome persoalan, bersama dengan Yesus aku dapat mengatasinya. Ya, kita kuat. Jadi hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kekuatan kita datangnya dari hubungan kita, persekutuan kita, doa kita kepada Tuhan. Ayat yang selanjutnya dikatakan di sini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya, dikatakan karena itu, dikatakan di sini firman Tuhan, ya, kenakanlah seluruhnya perlengkapan senjata Allah. Tidak setengah-setengah. Ya, saudara berdoa tapi tidak membaca firman. Tidak setengah-setengah Bapak Ibu Saudara. Makanya firman Tuhan berkata perlengkapan rohani. Ya, kita baca apa-apa saja perlengkapan rohani. Ayat yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudaraku, ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, mereka juga punya penghulu-penghulunya. Mereka punya penguasa di udara. Itu sebabnya Tuhan berkata, oleh sebab itu pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kita dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Karena peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, kalau masih ada darah dan dagingnya, berarti itu bukan musuh. Ya, musuh kita siapa tadi dikatakan dalam Efesus 6? Musuh kita adalah iblis. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara. Jadi kalau masih ada darahnya, masih ada dagingnya, dia bukan musuh kita. Hanya setan mau memakai dia mau dipakai oleh setan. Tapi kita ingat saudaraku,
Ya, kalau masih ada darah dan dagingnya bukan musuh kita, dia kita perlu kasihi. Dia kita perlu doakan supaya dia berubah, supaya dia bertobat. Iblis yang mengganggu dia. Saya banyak Bapak Ibu Saudaraku menolong orang, apalagi Bapak Ibu Saudaraku ya tentang ya main masa-masa itu Saudaraku ya. Kita tidak perlu main masa, memang dikatakan supaya ada efek jerah, tapi juga tidak harus seperti itu Saudaraku, karena ada hukum ya, kita serahkan aja kepada hukum. Nah, saya langsung menolong pada waktu itu. Nah, orang berkata, Bapak Ibu Saudaraku, iya Ibu Pendeta, kasihan. Situ rame Bapak Ibu Saudaraku. Ya ada orang digantung gitu ya, anak-anak ya sebaya-sebaya anak saya. Lalu saudaraku, saya melihatnya, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan saya ini hamba-Mu Tuhan. Terlihat oleh saya Tuhan, saya mau menolong anak itu gitu kan. Bapak Ibu Saudaraku, supaya anak itu bertobat. Kenapa anak itu saudaraku yang kekasih mau melakukan kejahatan? Katakanlah berusaha mau mencuri, tapi itu semua pekerjaan setan. Setan yang bilang karena tidak ada hubungannya, persekutuannya kepada Tuhan. Nah, setan bilang ambil. Supaya hidupmu enak, ambil. Supaya istrimu bisa makan, ambil. Ya. Itu dia solusinya, kata si iblis. Tetapi saudaraku yang kasih saya datang, saya bilang, Pak kan ada hukum, jangan diikat seperti itu. Nah, saya berusaha, saya tanya, waktu jadi diikat di tiang, saya bilang, kamu marga apa? Siregar pula Bapak Ibu Saudaraku, semarga dengan saya ya. Saya baru nenggolan. Nah, lalu saudaraku yang kasih tidak kencanglah diikat tangannya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, saya bilang, nak, sesudah ini kamu bertobat ya nak ya. Tuhan Yesus mengasihimu. Ya Tuhan Yesus mengasihimu. Kalau kerap kali saudaraku saya mengucapkan begitu, Tuhan Yesus mengasihimu, ada urapan, ada ucapan yang berkuasa. Sehingga saudaraku sekalipun saya sudah pergi, tapi terngiang-ngiang di telinganya, Tuhan Yesus. Tadi ibu itu berkata, Tuhan Yesus mengasihi saya. Nah saudaraku, kenapa ada urapan? Karena hubungan saya juga kepada Tuhan selalu intim. Ya, supaya urapan Tuhan itu jangan hilang dari saya. Nah puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, setelah saya turun dari situ, bapak-bapak yang pada menonton berkata, iya ya kan ibu, kasihan. Walau ada yang berkata, apa ibu keluarga dari anak ini? Oh tidak, saya tidak kenal, saya pendeta. Saya tunjukkan saudaraku yang kasih kartu pengenal saya pendeta. Hanya saya tidak suka kalau kita main masa kita serahkan kepada yang berwajib, saya katakan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, banyak ya kejahatan-kejahatan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, ya supaya kita kuat, supaya kita teguh, pakai perlengkapan senjata rohani. Sebab penguasa-penguasa di udara itu akan menguasai kita, pemerintah. Yang kan mereka punya pemerintahnya saudaraku yang kekasih. Nah, supaya kita tetap bertahan melawan semua panah api dari si jahat, kita perlu saudaraku diperlengkapi perlengkapan rohani. Apa-apa saja perlengkapan rohani? Mari kita baca firman Tuhan ayat yang selanjutnya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku, perlawanan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi saudaraku, kita jangan sakit hati atau kita jangan mengadakan perlawanan kepada manusia, karena firman Tuhan berkata ya di dalam Efesus 6 ini, perlawanan kita bukanlah darah dan daging. Jadi kalau masih ada darahnya, masih ada dagingnya, bukanlah musuh. Musuh kita apa? Penguasa di udara, roh jahat di udara, pemerintah di udara. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau ada ya Bapak Ibu punya masalah atau masalah sama mertua, saudaraku yang kekasih, saudara rasanya benci sekali, ya menyebelin sekali. Cepat-cepat saudaraku minta ampun, jangan sempat sampai matahari terbenam, tersimpan sampai besoknya saudara akan susah berdoa, ya kan?
Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, kita mau mengampuni sebab dia ada darah dan dagingnya. Jadi mertua kita, suami kita, ataupun istri kita, ataupun anak-anak yang saudaraku bisa jadi ya membuat kita jadi sebal oleh karena tingkah anak-anak. Ingat saudaraku yang kasih, ada iblis yang mengganggunya. Jadi perlawanan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah di udara. Oleh sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Mari kita baca ayatnya. Ya, saudaraku buka Alkitabnya. Kita baca ayat yang ke-13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan, haleluya, segala sesuatu. Dikatakan di sini ayat yang ke-13, sebab itu ambil saudaraku perlengkapan rohani itu, ya, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Kita menang, kita tetap berdiri teguh, ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang sejati, kita tetap berdiri teguh, tidak oleng. Ya, sebagai tentara-tentara Kristus, dia tetap berdiri teguh. Di mana kita ada, kita tetap berdiri teguh. Kita tetap kuat dimanapun kita berada. Oleh sebab itu dikatakan, pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, ayat yang ke-14 kita baca. Jadi berdirilah tegap. Ayat yang selanjutnya, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Jadi apa-apa saja Bapak Ibu Saudaraku yang kasih perlengkapan rohani, yang pertama yaitu ya dikatakan berikat pinggangkan kebenaran. Pakai saudaraku ikat pinggang yang benar. Hidup kita di dalam kebenaran. Tidak lagi duniawi, tidak lagi kedagingan. Hidup dalam roh, supaya kamu hidup. Ya, kalau kita hidup oleh daging, maka kita akan mati. Hiduplah oleh roh. Hidup di dalam roh Tuhan. Jadi saudaraku, berikat pinggangkan kebenaran. Jangan molor ikat pinggang saudara. Ya, jangan mau molor, jangan kendor, tetap dalam kebenaran, tetap dalam kesucian, tetap di dalam kekudusan. Karena tanpa kekudusan, tidak seorang pun yang dapat melihat Allah. Bukan semua orang yang berkata Tuhan, Tuhan, yang beroleh saudaraku hidup yang kekal. Tapi orang yang melakukan firman Tuhan, itulah saudaraku jaminan dia ke surga. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, tetap yang pertama senjata Allah, perlengkapan rohani yang pertama apa? Berikat pinggangkan kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, berbaju jirahkan keadilan. Hidup dalam keadilan. Tetap saudaraku tampil saudaraku di dalam keadilan. Ya, maukah itu jemaat yang sederhana, jemaat yang sedang-sedang, ya, jemaat yang kaya. Bapak Ibu Saudaraku, tetap saya menyambutnya saudaraku dengan baik. Kalau ada orang berkata, ya Bapak Pendeta itu, Ibu Pendeta itu, ya kalau menyambut orang kaya, semangat kali dia di pintu gereja itu. Kalau saya tidak saudaraku, ya saya semua sambut. Saya suka menyambutnya karena saudaraku saudara hidup di dalam firman. Karena saudara setia kepada Tuhan.
hidup di dalam perlengkapan rohani. Itu yang saudaraku yang kekasih, saya menyambut saudara. Tidak ada saudaraku membeda-bedakannya. Tetap di dalam keadilan. Karena Tuhan Yesus begitu adil. Keadilan Tuhan yang dahsyat yang membuat kita bersyukur. Keadilan Tuhan yang membuat kita bersukacita. Dia sangat adil saudaraku yang kekasih. Ya, ada banyak cara Tuhan memberkati kita karena Dia Tuhan yang adil. Puji Tuhan. Yaitu yang pertama tadi, yaitu perlengkapan rohani, yaitu saudaraku berikat pinggangkan kebenaran. Kedua, berbaju jirahkan keadilan. Yang ketiga, ya, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kakimu, saudaraku yang kekasih, kaki kita ini perlu berkasutkan saudaraku, ya, kebenaran. Dikatakan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan damai sejahtera. Itu perlengkapan rohani yang ketiga. Kita harus berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil Tuhan. Ya saudaraku, kasutkan kaki saudara. Rela saudaraku untuk memberitakan Injil Tuhan. Mengapa Bapak Ibu saudaraku orang samar-samar kerohaniannya atau samar-samar saudaraku yang kasih, ya setengah-setengah yakin dia ke sorga. Tidak kuat, tidak kokoh dia. Ya, tidak yakin sepenuhnya saudaraku yang kasih, ragu-ragu keselamatannya. Kenapa? Karena saudaraku dia kurang, saudaraku yang kasih, semangat. Kita perlu saudaraku tetap di dalam perlengkapan rohani. Perlengkapan rohani saudaraku yang selanjutnya yang ketiga, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Semua jemaat Tuhan harus memberitakan Injil. Semua kita harus melayani. Supaya saudaraku, itulah penyemangat kita sampai saudaraku Tuhan Yesus datang. Kita kerjakan keselamatan kita di dalam kerelaan, berkasutkan, memberitakan Injil damai sejahtera. Tetap saudaraku bersemangat. Makanya kita berdua bersekutu kepada Tuhan sehingga kita semangat untuk bersaksi. Semangat untuk menginjil. Hari ini siapa ku injili ya? Hari ini siapa yang aku layani ya? Berdoa Bapak Ibu saudaraku. Tuhan Yesus, siapakah hari ini yang aku harus layani Tuhan? Urapi mulut bibirku Tuhan. Sehingga saat aku melayani, dia membukakan hatinya kepada Yesus. Tidak perlu Bapak Ibu saudaraku harus membaca firman Tuhan dulu sampai saudaraku yang kasih 100 ayat. Baru saudara pergi memberitakan Injil. Kerelaan untuk memberitakan Injil. Berkasutkan saudaraku kerelaan untuk memberitakan Injil. Saudaraku yang kekasih, yang penting hubungan saudara. Sehingga itu penyemangat kita saudaraku untuk melayani jiwa-jiwa yang terhilang. Bersaksi saudaraku. Banyak sekarang saudaraku orang yang terikat. Ya diikat oleh iblis. Perjuangan kita yaitu saudaraku berkerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Firman Tuhan berkata, ya bahwasanya saudaraku kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang kekasih, dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksi-saksi. Ketika Roh Kudus turun atas kita, maka saudaraku kita memiliki kuasa untuk memberitakan Injil, untuk menyentakkan jiwa-jiwa dari pintu neraka kepada kerajaan sorga. Ada kuasa kepada saudara, ya, untuk menyentakkan jiwa-jiwa dari pintu neraka kepada kerajaan sorga. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudaraku, biar kita pakai firman Tuhan berkata, oleh sebab itu pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Pakai perlengkapan rohani saudaraku yang kasih, ya, sehingga kita dapat saudaraku ya berdiri teguh. Oleh sebab itu yang pertama tadi, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirakan keadilan. Yang ketiga, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat yang selanjutnya
kita baca Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Yang ke-16. Puji Tuhan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Perisai. Kalau tentara saudaraku ada perisainya. Ya, perisai itu saudaraku menangkis serangan dari si iblis. Dalam segala keadaan. Ataukah keadaan kita saudaraku tidak enak, tetap kita saudaraku pakai perisai iman tadi. Contoh misalnya iblis menyuntik pikiran saudara. Iblis berkata, kali ini matilah kau karena dokter memvonis kau kena corona. Saudaraku yang kekasih, pakai saudaraku firman Tuhan, tangkis dengan iman saudara. Iman mengalahkan dunia ini. Tangkis dengan iman. Katakan di dalam nama Yesus saya sembuh. Firman Tuhan berkata ia sendiri telah memikul dosaku di atas kayu salib. Dan oleh bilur-bilur Yesus saya sembuh. Bayangkan saudaraku, tubuh Tuhan Yesus itu yang berbilur-bilur. Bilurnya itulah yang menyembuhkan kita. Tangkis, tidak setan. Ya saya sembuh, saya sehat, saya umur panjang. Saya akan melayani Tuhan, saya akan berbuat kepada Tuhan. Saya bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Kehendak Tuhan aku sehat, kehendak Tuhan aku umur panjang, kehendak Tuhan aku kuat, kehendak Tuhan aku mempermuliakan Dia. Pakai perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Itulah perlengkapan rohani. Yang pertama tadi berbaju cirakan keadilan, berkasutkan ya damai sejahtera dalam keadilan. Yang keempat Bapak Ibu Saudaraku, perisai iman. Ya, kalau iya iblis berkata, begitu-begitu saja ya kamu mengikut Tuhan, sudahlah gak usah ikut Tuhan. Kalau misalnya iblis berkata demikian, saudaraku menyuntik pikiran saudara. Gitu-gitunya sajanya kamu ikut Tuhan. Setiap pun kamu beribadah, setiap pun kamu doa sepaat, setiap pun kamu komsel, tapi gitu-gitunya hidupmu tangkis dengan iman. Ya, jangan mau saudaraku masuk ke pikiran saudara sehingga saudara terganggu berdoa. Tapi tangkis dengan iman, katakan kepada iblis, hidupku tidak begini-begini saja. Tahun depan saya diberkati Tuhan. Tahun depan hidup saya, haleluya, semakin keberkatan. Seperti saudaraku kami, orang tua saya, beriman percaya saudaraku. Walau kiri kanan saudaraku yang kekasih, ya itu saudaraku Kemenda. Orang tua saya cuma kuning 2 saja. Tapi karena Bapak Ibu saudaraku, dia beriman, dia percaya saudaraku yang kasih, hidupnya lebih diberkati Tuhan. Duluan kami pasang ya telkom rumah, kalau dulu belum ada HP. Kami duluan pasang telkom rumah, baru tetangga kiri kanan kami. Ya, padahal dia cuma kuning 2, tetangga kami Kemenda. Saudaraku yang kasih, kami duluan beli mobil, baru tetangga kami diberkati oleh Tuhan. Ucapkan selalu saudaraku, saya diberkati, pakai perisai iman. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Ayat yang selanjutnya kita bacakan lagi firman Tuhan. Haleluya. Jadi itu saudaraku ya, perlengkapan rohani tadi, yaitu saudaraku berikat pinggangkan kebenaran, hidup dalam kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, ya, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Yang keempat saudaraku yang kekasih, pakai perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api sejahat. Yang kelima, perlengkapan rohani, yaitu dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Yang saudaraku yang kekasih keenam dikatakan di sini, yaitu terimalah ketopong. Ketopong saudaraku, topi, helm,
Ya, kalau misalnya kita saudaraku mau bepergian, kita harus pakai ketopong, helm. Supaya saudaraku terjaga. Kalaupun misalnya terjatuh, terlindungi kepala kita. Itu gunanya ketopong, itu gunanya helm. Ya, saudaraku dikatakan di sini, yaitu terimalah ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan. Pikiran kita perlu ditudungi. Ya saudaraku, dibentengi. Ya, ini saudaraku, jiwa kita, pikiran kita harus dibentengi. Sehingga Bapak Ibu saudaraku yang kasih, serangan-serangan iblis pun tidak akan mengganggu kita lagi. Perlu kita jaga pikiran kita, itulah ketopong. Peperangan kita saudaraku yang kekasih adalah pikiran kita. Medan peperangan kita adalah pikiran kita sendiri saudaraku. Oleh sebab itu, mari saudaraku, jaga pikiran kita, jaga ketopong keselamatan kita. Bentengi saudaraku, ya, dikatakan dan pedang roh. Itulah firman Tuhan. Bentengi pikiran kita Bapak Ibu Saudara. Baca firman Tuhan. Perlengkapan rohani yang selanjutnya yaitu ketopong keselamatan. Jaga pikiran kita dan pedang roh. Pedang roh itu apa? Firman Tuhan. Ini firman Tuhan, pedang roh kita. Saudaraku yang kekasih. Ya, untuk mengalahkan semua si jahat itu. Untuk mengalahkan semua musuh-musuh kita itu. Jaga pikiran kita. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu saudaraku yang kasih. Ya. Jadi pikirkanlah segala yang manis. Yang mulia. Apalagi Bapak Ibu yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang mulia. Pikirkanlah semua itu. Lebih daripada firman Tuhan yang dikatakan dalam Filipi ini, ya. Karena itu saudaraku, pikirkanlah semua apa yang baik, apa yang manis, apa yang sedap didengar, yang mulia, yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Lebih daripada Filipi tadi, ayat tadi, buang ke lubang sampah. Perkataan-perkataan yang tidak enak, buang ke lubang sampah. Sampah harus dibuang. Kalau tidak dibuang, apa yang jadi? Jadi bakteri. Ya saudaraku, jadi perkataan-perkataan yang tidak enak, buang ke lubang sampah. Agar kita bisa berdoa. Agar saudaraku kita tidak terganggu. Bentengi pikiran kita. Pedang roh. Bentengi pikiran kita, ketopong keselamatan kita. Ya. Pikirkan apa yang baik saja. Apa yang mulia, perkara-perkara yang mulia. Tuhan Yesus dia mulia, kebaikannya sungguh mulia, kasihnya sungguh mulia, perbuatannya sungguh mulia, sehingga dia mau mati di atas kayu salib. Tidak ada seperti dia. Pikirkan yang mulia. Perkataan-perkataan yang enak saja supaya saudara tidak terganggu. Selebihnya buang aja ke lubang sampah. Sampah harus dibuang kalau nggak jadi bakteri. Jadi terganggu saudaraku iman saudara, sehingga saudara tidak mengampuni, ya, sehingga saudara sulit untuk bersekutu kepada Tuhan. Jadi saudaraku, apa yang manis didengar, yang patut dipuji, biarlah itu kita pikirkan agar tidak terganggu pikiran kita. Jadi itu dia, saudaraku, jaga pikiran kita, ya, pikiran kita tetap saudaraku memikirkan pikiran yang di atas, pikiran Kristus, bukan pikiran yang di bawah. Karena yang di bawah adalah sementara, tidak kekal. Jadi jangan pikirkan, aduh kayak mana nih hartaku ini. Sikit-sikit dikhotbahkan tentang persepuluhan, sikit-sikit dibicarakan tentang berkorban. Saudaraku yang kasih, tolak itu dalam nama Yesus. Saya mau berkorban agar Tuhan semakin memberkati saya. Haleluya. Tetap kita jaga ketopong keselamatan kita. Ya, saya suka memberi karena firman Tuhan berkata, semakin memberi semakin diberkati. Berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Puji Tuhan. Ya, 30, 60, 100 kali lipat ganda berkat Tuhan mengalir sama saya. Begitu Bapak Ibu Saudaraku. Jadi tetap kita jaga ketopong keselamatan dan pakailah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Kita tetap membaca firman Tuhan tiap-tiap hari sehingga kita menjadi kuat. Puji nama Tuhan. Kita baca ayat yang selanjutnya.
Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, yaitu dan juga perlengkapan rohani yang selanjutnya. Ya, terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ayat yang ke-18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Ya, dengan segala permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Mari kita doakan semua saudaraku. Ya, orang-orang kudus, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, baik yang di dalam maupun di luar negeri, yang meninggalkan kampung halamannya untuk melayani Tuhan. Kita doakan semuanya Bapak Ibu Saudaraku supaya dia terjaga. Rasul Paulus berkata, berdoalah buat aku. Mari kita doakan semuanya saudaraku. Inilah ayat firman Tuhan, sehingga aku diberikan keberanian untuk memberitakan Injil Tuhan yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Ya, ini perkataan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, biar kita semua pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Mari kita berikat pinggangkan kebenaran, itu senjata Allah tadi. Ya, berbaju jerakan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, sehingga saudaraku semakin disemangati saudaraku keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan juga dikatakan saudaraku perisai iman yang keempat, ya pedang roh yang kelima. Dan yang selanjutnya saudaraku, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Dalam segala keadaan berdoalah supaya kamu dapat ya memadamkan semua panah api si jahat. Tetap berdoa, tiap-tiap hari berdoa. Saudaraku yang kasih, adakah saudara susah berdoa? Karena kecapean, malas berdoa. Kalau saudaraku terjadi seperti itu, Bapak Ibu, bersekutu, bahasa roh lebih dahulu. Baru saudaraku, kalau saudara dimantapkan, baru berdoalah. Doakan semua satu persatu, anak-anak kita doakan, semua kita doakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai di sini firman Tuhan. Haleluya.